Belum 2 bulan ketenangan kembali menyelimuti hati warga Gaza. Namun tiba-tiba, para insan terkutuk yang dikenal dengan sebutan Zionis menghancurkan perjanjian gencatan senjata dengan membombardir wilayah-wilayah tak berdosa secara brutal. Pada suatu pagi di hari Selasa yang seharusnya menyambut bulan Ramadan dengan kehangatan dan harapan, warga Gaza tengah sibuk menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Namun kedamaian itu seketika sirna ketika deru ledakan menggema di langit, mengusik harapan dan menghadirkan bayang-bayang bencana yang mengancam. Tanpa adanya peringatan atau indikasi sebelumnya, pasukan militer Israel tiba-tiba melancarkan serangan dengan menjatuhkan bom dan menembakkan artileri ke berbagai area strategis, termasuk kota Gaza, Rafah, dan Khan Yunis. Menurut keterangan yang dikeluarkan, pihak militer Israel mengklaim operasi tersebut bertujuan untuk menghancurkan basis teroris yang mereka kaitkan dengan Hamas. Namun pelaksanaan serangan itu tampak dilakukan secara gegabah, tanpa pertimbangan mendalam mengenai konsekuensi yang akan ditimbulkan, seolah keputusan diambil semata-mata berdasarkan naluri. Tak mengherankan, laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa serangan mendadak ini telah merenggut nyawa minimal 404 orang dan melukai 562 orang lainnya. Pada hari Sabtu 22 Maret 2025, kelompok Houthi asal Yaman mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan Bandara Ben Gurion di Israel dengan rudal hypersonic. Merupakan serangan ketiga mereka dalam kurun waktu 48 jam. Juru bicara militer Houthi Yahya Syari menjelaskan bahwa operasi ini dilancarkan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina yang tengah tertindas dan sebagai pernyataan keberanian dalam perlawanan. Syari menuturkan bahwa pasukan rudal mereka berhasil mengenai target di wilayah Jaffa yang diduduki dengan menggunakan rudal hypersonic model Palestine 2 dan menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan yang ketiga dalam 48 jam karena berhasil mengenai sasaran yang diincar. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa insiden ini merupakan peluncuran rudal kelima dari Yaman ke Israel sejak perjanjian gencatan senjata pada 19 Januari, perjanjian yang kemudian dilanggar oleh pihak Israel. Syari juga memperingatkan bahwa Bandara Ben Gurion kini dianggap tidak lagi aman untuk lalu lintas udara, dan kondisi tersebut akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza dihentikan serta blokade dicabut sepenuhnya. Sebagai tambahan, sebagai respon atas apa yang mereka anggap sebagai agresi Amerika terhadap negara mereka, Angkatan Udara melancarkan operasi militer tanpa henti selama 6 hari. Operasi tersebut menargetkan beberapa kapal perang yang mengawal kapal induk USS Harry Truman dengan dukungan sejumlah pesawat nirawak. Pada Jumat malam, militer Israel mengumumkan keberhasilan mereka dalam mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman, tepat sebelum rudal itu sempat memasuki wilayah udara Israel. Ini merupakan insiden kedua yang terjadi dalam rentang waktu 24 jam. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan serangan tegas terhadap kelompok Houthi. Menanggapi pernyataan itu, Houthi menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak akan menggoyahkan tekad mereka untuk mendukung Gaza. Sebagai bukti, mereka kembali melancarkan serangan dengan rudal dan pesawat nirawak yang menargetkan Israel serta kapal-kapal di Laut Merah, serentak dengan serangan baru yang dilancarkan Israel ke Gaza sejak Selasa dini hari. Pada hari Kamis, di tengah eskalasi ketegangan antara Israel dan Houthi, militer Israel kembali berhasil mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman. Insiden ini terjadi bersamaan dengan peringatan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menghukum Iran karena diduga mendukung kelompok militan tersebut. Keterangan militer menyebutkan bahwa segera setelah rudal diluncurkan, sirene berbunyi di berbagai wilayah Israel dan kepolisian mengonfirmasi suara tersebut terdengar juga di Tel Aviv serta Yerusalem. Angkatan Udara Israel berhasil mencegat rudal itu sebelum memasuki wilayah udara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Layanan ambulans Israel melaporkan bahwa ada korban luka serius dari insiden tersebut. Sementara itu, Houthi di Yaman belum terdampak oleh serangkaian serangan Amerika Serikat sejak hari Sabtu. Ketika rudal balistik diluncurkan ke Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv, baru-baru ini, kelompok tersebut menyatakan niat untuk meningkatkan intensitas serangan, termasuk yang menargetkan Israel sebagai respon terhadap operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pada hari Sabtu pekan lalu tercatat sebagai operasi militer terbesar di Timur Tengah sejak Presiden Trump menjabat pada Januari, pada laporan korban sebanyak 31 orang. Di tengah gejolak konflik yang terus berlangsung, terlihat bahwa dukungan di dalam negeri Israel tidak bersatu untuk meneruskan konflik ini, khususnya dari kalangan keluarga sandera. Keluarga-keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas mengecam keputusan pemerintah Israel yang mundur dari kesepakatan gencatan senjata. Mereka menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memilih melanjutkan agresi, bahkan jika harus mengorbankan keselamatan para sandera. Reaksi tegas pun datang dari berbagai negara besar di Timur Tengah atas serangan berulang yang dilancarkan oleh Israel terhadap Hamas di Gaza. Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Iran menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang memikul tanggung jawab langsung atas kelanjutan genosida di wilayah Palestina yang sedang diduduki. Sementara itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melontarkan kecaman tajam terhadap agresi yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel, terutama terkait dengan pemboman yang secara langsung menimpa kawasan pemukiman warga sipil. Mesir, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar dan Amerika Serikat, menyebut serangan udara Israel sebagai pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dari sisi Rusia, pejabat Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa negara tersebut telah mengeluarkan peringatan tentang potensi spiral eskalasi pasca serangan Israel. Ia menambahkan bahwa Rusia terus memantau situasi dengan cermat, sambil berharap agar kondisi segera kembali ke jalur perdamaian. Di sisi lain, perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengungkapkan keprihatinan mendalam dari Beijing terhadap situasi yang tengah berlangsung dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan apapun yang dapat memperparah eskalasi konflik dan memicu bencana kemanusiaan yang lebih besar. Tak ketinggalan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyampaikan keterkejutannya atas serangan Israel yang telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar di kalangan warga sipil. It would be easy to lose hope, but we are not hopeless or helpless. Beberapa pengkritik Netanyahu menilai bahwa serangan terbaru yang dilancarkan merupakan langkah strategis untuk menghindari peralihan ke fase kedua gencatan senjata, di mana pasukan Israel diwajibkan untuk mundur dari Gaza. Dengan tetap mempertahankan kehadiran mereka di wilayah tersebut, para kritikus berargumen bahwa Hamas secara otomatis mengukuhkan kekuasaannya sebagai penguasa de facto. Dalam beberapa minggu terakhir, Hamas dikabarkan telah memperkuat posisinya melalui pemulihan pejabat-pejabat sipil ke jabatan semula, serta melakukan rekrutmen ribuan anggota baru untuk sayap militernya. Lebih jauh, para pengkritik mengungkapkan bahwa keputusan untuk melancarkan serangan baru terhadap Hamas mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Trump. Mereka menilai faktor politik domestik memainkan peran penting, mengingat Netanyahu sangat membutuhkan sokongan dari sekutu-sekutu sayap kanan untuk mengamankan suara krusial di parlemen dalam waktu dekat dan mempertahankan kekuasaannya. Dukungan ini dianggap vital, terutama mengingat sikap keras para sekutu tersebut yang menolak untuk menghentikan konflik secara permanen di Gaza. Sebuah sikap yang bahkan terlihat ketika salah satu sekutu memilih mundur dari posisinya sebagai menteri sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata yang diberlakukan pada bulan Januari.